Ya, kembali di iNews Malam, pemirsa, pemerintah melalui Kemenhub berencana menaikkan tarif ojek online 8 hingga 15%. Kemenhub mengklaim kenaikan tersebut telah disepakati dan akan diterapkan. Wacana kenaikan tarif ojek online atau ojol kembali menghangat. Kementerian Perhubungan memastikan kajian terkait penyesuaian tarif ojol sudah memasuki tahap akhir. Kabar ini tentu jadi perhatian banyak pihak, mulai dari mitra pengemudi, aplikator, hingga pengguna layanan. Dalam rapat kerja dengan Komisi 5 DPR RI, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, mengatakan kenaikan tarif ini merupakan hasil kajian yang dilakukan secara mendalam dan berkelanjutan. Kenaikan yang diusulkan bervariasi, yakni antara 8 hingga 15% tergantung pada zona operasional. Sudah kami buat, kami kaji sesuai dengan zona yang sudah ditentukan. Bervariasi, kenaikan tersebut ada 15%, ada 8%, tergantung dari zona yang kita tentukan. Ada 3 zona, zona 1, zona 2, zona 3. Dan ini proses masih kami teruskan. Besok kami akan memanggil, tapi pada prinsipnya kenaikan tarif ini sudah disetujui, Pak, oleh aplikator. Namun untuk memastikan kami akan panggil aplikator terkait dengan kenaikan tarif ini. Selain kenaikan tarif, Kemenhub juga tengah mengkaji usulan pemotongan biaya layanan oleh aplikator sebesar 10% yang selama ini dinilai membebani mitra pengemudi. Kemenhub menyebut dalam perubahan tarif ini semua pihak dilibatkan dan berharap tidak ada yang dirugikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, anggota Komisi 5 DPR RI Adian Napitulu mencecar Kementerian Perhubungan saat rapat dengar pendapat di DPR terkait tarif ojek online. Adian menilai biaya yang dibebankan kepada konsumen tanpa dasar aturan yang jelas bisa disebut pungli. Dasar hukum biaya lokasi Rp18.000 ini apa? Boleh saya bantu? Karena ini menjemputnya ke bandara. Menjemput ke bandara dapat bayar 18.000. Uangnya ke bandara atau ke aplikator? Tidak ada yang tahu. Oke, dasar hukumnya apa? Juga tidak ada. Jadi ada, kalau mobil ada Rp10.000 tambah Rp18.000 tambah perjalanan aman Rp1.000, ada paling tidak di data ini Rp29.000 dipungut dari driver dan konsumen tanpa dasar hukum apapun. Pemirsa, hari ini Presiden Prabowo Subianto melakukan lawatan kenegaraan ke Arab Saudi. Kunjungan itu akan membahas isu-isu strategis soal haji, termasuk pembangunan kampung haji Indonesia di Mekah. Ya, Presiden Prabowo Subianto bertolak dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada Selasa sore, didampingi Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Prabowo juga sempat menyaksikan penampilan marching band prajurit TNI sebelum menaiki pesawat kepresidenan. Wakil Presiden RI Gibran Rakebuming Raka hingga Wakil Ketua DPR RI Sumi Dasko Ahmad mengantar keberangkatan Prabowo. Selain itu hadir juga Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan Dubes untuk RI Faisal bin Abdullah Al-Mudi. Kunjungan tersebut untuk mengecek rencana pembangunan Kampung Haji Indonesia yang menjadi langkah strategis yang digagas pemerintah. Pasalnya jumlah jemaah haji dan umroh Indonesia mencapai jutaan orang per tahunnya. Presiden memulai lawatan ke luar negeri. Ada beberapa negara yang akan beliau kunjungi. Yang pertama ke Arab Saudi. Agendanya adalah kunjungan kenegaraan dan tentu ada beberapa agenda yang akan dibicarakan oleh kedua pemimpin negara. Pastilah akan berbicara masalah politik, kerjasama politik baik antara Indonesia dengan Arab Saudi maupun perkembangan politik di Timur Tengah gitu. Kedua juga
memang Bapak Presiden sedang berencana untuk membicarakan mengenai perbaikan penanganan haji, termasuk rencana kita untuk memiliki sendiri kampung haji di Arab Saudi, supaya ini waktunya bertepatan sekali dengan selesainya penyelenggaraan haji, sehingga cukup waktu supaya kita penyelenggaraan tahun haji yang berikutnya akan jauh lebih baik lagi. Ya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri upacara peringatan hari ulang tahun ke-79 Polri. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo mengapresiasi kinerja Polri. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mendampingi Presiden Prabowo Subianto memeriksa pasukan yang bertugas di lapangan Monumen Nasional Jakarta saat upacara peringatan Hari Bayangkara ke-79. Upacara ini dihadiri oleh pejabat dan tokoh nasional. Di antaranya Wakil Presiden Gibran Rakebuming Raka, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua DPR Puan Maharani, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, serta sejumlah menteri Kabinet Merah Putih. Ya, dalam pidatonya Presiden Prabowo mengapresiasi kinerja Polri yang unggul. Prabowo juga menekankan bahwa Indonesia butuh polisi yang membela dan melindungi rakyat lemah dan tertindas. Pendiri bangsa kita adalah Indonesia yang tanpa kemiskinan, Indonesia yang tanpa kelaparan, Indonesia yang ada keadilan. Itu cita-cita kita. Dan karena itulah negara dan bangsa kita memerlukan suatu kepolisian yang tangguh, kepolisian yang unggul, kepolisian yang saya hormati. Kami menyadari bahwa stabilitas Kamtibmas adalah prasyarat utama pembangunan. Oleh sebab itu, Polri terus berkolaborasi untuk memitigasi bencana alam, menjadi problem solver dalam konflik sosial, serta menanggulangi ancaman terorisme sebagai wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat. Terkait ancaman terorisme, Polri mengedepankan soft approach melalui deradikalisasi, pembinaan. Ya pemirsa, Presiden Prabowo meminta Komandan Upacara HUT ke-79 Bayangkara Irjen Dadang Hartanto menghadap setelah upacara selesai. Presiden juga mengapresiasi karena upacara berjalan sukses. Upacara telah dilaksanakan, dilanjutkan. Komandan Upacara HUT ke-79 Bayangkara Irjen Dadang Hartanto mendapat pujian Presiden Prabowo Subianto. Irjen Dadang pun diminta Prabowo untuk menghadap setelah upacara selesai. Sampaikan ke seluruh peserta upacara, penghargaan saya, upacara dilaksanakan dengan semangat, tertib, disiplin. Siap, terima kasih Bapak Presiden. Kembali ke tempat. Sesudah upacara menghadap saya. Terima kasih. Irjen Dadang merupakan perwira tinggi Polri sejak 20 September 2024 dan menjabat sebagai Ketua STIK Lemdiklat Polri. Dadang telah malang melintang di bidang reserse. Dadang juga pernah dipercaya mengemban jabatan Kapolsek Senen hingga Sespri Kapolri. Tim Liputan Ainus melaporkan. Ya, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat Umuh Mukhtar menolak menerima bonus 1 miliar dari ASN Jawa Barat yang diperintah oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Menurutnya bonus yang dijanjikan tidak sesuai janji. Umuh Mukhtar, Komisaris PT Persib Bandung bermartabat, menjadi perbincangan menyusul keputusan yang menolak menerima bonus hasil patungan ASN Jabar untuk Persib Bandung. Uang hasil patungan PNS Jabar untuk bonus itu diberikan kepada pemain Persib yang mempertahankan gelar juara Liga 1 atau back-to-back juara. Menurut Umuh Mukhtar, penolakan dilakukan karena bonus yang diberikan tak sesuai dengan janji yang sempat diumumkan.
bahwa uang yang dijanjikan 1 miliar itu kemarin Sekda udah berkoar-koar kemana-mana, juga menyampaikan dan sudah memberikan uang kadedeh. Nah, dari ASN dikumpulkan dapat 356 juta. Jadi kan janji yang 1 miliar sudah kemana-mana beritanya. Jadi jangan salah para bobotoh. Kenapa saya tolak? Saya takutnya jadi beban dan jadi prasangka dari semua bobotoh ya bahwa Persib sudah menerima uang. Sebelumnya pemberian bonus ini disampaikan Deddy Mulyani saat mengikuti konvoi Persib Bandung untuk merayakan juara Liga 1 2024-2025. Apresiasi yang diberikan KDM murni dana pribadi dan bukan dari APBD. KDM pun meminta pejabat Pemprov menyumbang 1 miliar untuk bonus tim Persib. Saya akan menyampaikan bonus. Bonus bukan APBD, ya nggak boleh pakai dana pemerintah. Bonus dari saya 1 miliar. Dan saya tugaskan Pak Sekda untuk mengkoordinasi para pejabat Pemprov Jabar agar membeli bonus 1 miliar. Tapi tidak boleh pakai duit APBD, ya. Oke, jadi bonusnya 2 miliar. Oke, juara. Total Persib akan menerima 2 miliar rupiah yang dijanjikan sebagai apresiasi prestasi juara Liga 1. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, organisasi Saya Partai Perindo Puspadaya Perindo menggelar pertemuan dengan Komisioner Komnas Perempuan di Jakarta. Dalam pertemuan ini membahas sejumlah penanganan isu krusial, mulai dari isu kekerasan seksual hingga isu perdagangan anak dan perempuan. Puspadaya Perindo, salah satu organisasi sayap Partai Perindo yang fokus pada pemberdayaan perempuan dan anak, bertemu dengan Komisioner Komnas Perempuan di kantor Komnas Perempuan di Menteng, Jakarta Pusat. Audiensi ini merupakan bentuk komitmen Puspadaya Perindo untuk bersinergi dengan Komnas Perempuan dalam menangani isu-isu terhadap perempuan, seperti isu kekerasan seksual pada perempuan hingga isu perdagangan perempuan dan anak. Respon baik dari Komnas Perempuan, kita sangat mendorong sinergi berkelanjutan bahwa kerjasama kita tidak hanya sampai di audiensi saja, namun dengan adanya penandatanganan kerjasama nanti tentu saja untuk memperlancar, untuk menyelesaikan kasus-kasus yang sedang kita tangani, kita akan melibatkan dan kita akan meminta bagaimana pandangan dari Komnas Perempuan selaku lembaga negara. Kunjungan ini sangat menarik dan tadi juga sempat disampaikan bahwa terkait dengan penanganan kasus, karena Komnas Perempuan tidak punya mandat layanan sehingga kami hanya bisa menerima laporan dan memberikan rujukan atau memberikan apa yang dibutuhkan oleh korban misalnya, kami bisa merujuk ke beberapa pihak yang punya mandat itu gitu. Puspadaya Perindo hadir untuk memberikan bantuan advokasi serta edukasi terkait dengan perlindungan anak dan perempuan, serta melakukan pemberdayaan terhadap mereka. Dari Jakarta, Amrina Rida, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Latihan perang Armada Pasifik Rusia digelar di Laut Jepang. Berbagai jenis rudal jarak jauh diluncurkan. Ayus Malam segera kembali.